Shalom dan selamat malam. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat, serta selalu dalam sukacita menikmati kemurahan Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kami menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun berada lewat program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2020. Mari bersama siapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan. Saudara, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kebaikan dan kasih-Mu senantiasa kami alami dalam hidup kami, khususnya dalam sepanjang hari ini. Sungguh pun kami seringkali jauh dari yang Tuhan kehendaki. Dalam pikiran kami, dalam kata-kata kami, dan juga dalam sikap hidup kami seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami memohon ampun kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Malam ini, sebelum kami beristirahat, kami mensyukuri penyertaan-Mu dan menghadap Engkau Tuhan lewat ibadah kami malam ini. Teristimewa kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami isi hati Tuhan bagi kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini dari surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan,
mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikian firman Tuhan yang sudah saya baca kita dengar bersama. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini menjadi teladan. Menjadi teladan. Dalam terjemahan bahasa Toraja menjadi patuladanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, idealnya kehadiran umat Kristiani dimanapun dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Idealnya ketika berbicara tentang seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam dunia politik, pemimpin dalam komunitas tertentu, pemimpin dalam jemaat, pemimpin dalam keluarga, idealnya menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sebab itu saudara, betapa sering nasihat agar para pemimpin dapat menjadi teladan itu didengungkan, supaya kepemimpinan mereka bisa berguna bagi orang yang dipimpinnya, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah bagi orang yang dipimpinnya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan seperti ini jugalah yang sementara muncul dalam kehidupan jemaat Tuhan di kota Korintus. Persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Jemaat Korintus yang seyogianya menghadirkan diri mereka sebagai teladan bagi masyarakat di sekitar mereka, justru memperlihatkan kehidupan yang tidak layak lagi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangankan mereka menjadi pembawa damai, mereka justru menjadi pihak-pihak yang menjadi sumber
berbagai persoalan, baik dalam komunitas mereka sebagai pengikut Kristus, umat Kristiani, pun dalam kehidupan mereka, dalam perjumpaan dengan agama-agama lain, dengan komunitas-komunitas yang lain. Bahkan ketika ada persoalan, masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan komunitas Kristiani mereka, jemaat Tuhan di kota Korintus, seyogianya mereka dengan hikmat Tuhan dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan jemaat dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Tapi nyatanya saudara, dalam bacaan kita bisa melihat bahwa ketika ada perselisihan di antara jemaat, betapa sering saudara persoalan itu justru menghadirkan komunitas lain yang tidak percaya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak beriman untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka. Seyogianya umat Kristiani di kota Korintus pada waktu itu adalah sebuah komunitas yang bisa menghadirkan diri mereka sebagai garam dan terang, sebagai teladan yang bisa dicontoh oleh agama-agama lain, oleh komunitas-komunitas yang lain. Mereka dengan hikmat Tuhan, dengan kasih Kristus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka. Ini masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di kota Korintus, masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Karena itu Paulus berkewajiban untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka agar mereka bisa menghadirkan diri mereka sebagai teladan dimanapun mereka hadir. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan pribadi kita masing-masing? Apakah kita sudah bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh dalam menjalani kehidupan kita? Apakah di tengah-tengah kehidupan kita, dalam lingkup keluarga kita sudah bisa menjadi contoh, menjadi ayah, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita? Dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, menjadi orang tua yang dapat diteladani oleh anak-anak kita. Apakah kehadiran kita sebagai umat Kristiani dalam lingkungan masyarakat dimanapun kita ada, kita sudah bisa menjadi pribadi yang dapat diteladani, yang dapat dicontoh dalam kata dan perbuatan? Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk bisa menjadikan diri kita, pribadi kita sebagai teladan, sebagai pribadi yang dapat dicontoh oleh orang lain. Karena kehadiran kita, sebagaimana nasihat Rasul Paulus, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang lain. Firman Tuhan berpesan kepada kita malam ini untuk bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dapat diteladani oleh siapapun. Kita dapat diteladani dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam lingkungan masyarakat, di mana kita ada, pun dalam lingkungan kerja, di mana Tuhan menempatkan kita. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mensyukuri penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang kami lakukan malam ini. Tuhan mengaruniakan kesempatan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan itu termaterai dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Dan kiranya ibadah kami malam ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami malam hari ini semakin meneguhkan iman kami setia kepada-Mu. Ya Bapa di surga, bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan di sini, mensyukuri kasih dan penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan sebagai satu jemaat Tuhan. Lebih khusus lagi Tuhan, kami mensyukuri penyertaan-Mu bagi beberapa saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita melalui pertambahan usia. Bersama Agustina Tampang, Arfan, Bapak Agus Parenden, Ibu Dewi Parangan, Yeti Christine Sinaulan, Yordan Silambi, Ibu Adriana P. Kahumako, Marcelinda Mega Austin, Ibu Agustina Diana, Ibu Agustina Bagasing, Nelsi Lintin Sumbung, dan Ruth Rosiana Ruru. Terima kasih Tuhan, bahwa hanya karena kemurahan-Mu lah mereka boleh merasakan kebahagiaan ini. Usia mereka boleh bertambah setahun lagi. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak akan mungkin bisa menambahkan usia kami sedetik pun. Namun luar biasa berkat-Mu bagi mereka, bagi kami. Sebab itu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya dalam hidup mereka di masa-masa yang akan datang juga akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, juga akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dan mereka semakin teguh di dalam iman, semakin setia dalam mengiring Tuhan. Berkati kehidupan seluruh warga jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, bersama-sama dengan ketiga cabang kebaktian yang ada di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati dalam setiap kerja mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam tanggung jawab mereka. Berkati anak-anak dan cucu yang Engkau karuniakan bagi mereka semua. Teguhkan iman mereka Tuhan, dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang mereka alami. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, entahkah dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sementara bergumul oleh karena duka cita, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Ada yang sementara bergumul karena masalah ekonomi, kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ada di antara mereka yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka. Ada di antara mereka yang sementara bergumul menantikan kehadiran anak di tengah keluarga. Bergumul menyangkut masalah pekerjaan. Pergumulan menyangkut masalah hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga yang mungkin kurang harmonis lagi. Dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Kami sungguh percaya bahwa hikmat dan kasih-Mu Tuhan akan terus melingkupi mereka, dan Tuhan buka jalan bagi mereka dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah itu. Kami berdoa Tuhan untuk semua program-program yang ada dalam jemaat-Mu di Jemaat ini Balikpapan. Tuhan berkatilah. Kami berdoa bagi semua yang anak-anak yang Engkau pilih dalam pelayanan,
majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, kepanitiaan, tata usaha, koster. Tuhan, topanglah mereka, karuniakan hikmat kepada mereka untuk terus setia melayani Tuhan melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, lewat syafaat kami malam ini, kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan situasi yang kami alami saat ini, pandemi COVID-19, baik di kota Balikpapan di sini, di provinsi Kalimantan Timur, di negara kami Indonesia, bahkan di dunia ini. Oh Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, berikan kesabaran, kesetiaan kepada tim gugus tugas, karuniakan hikmat kepada pemerintah kami, kepada para ahli, hingga suatu waktu Tuhan, pandemi ini boleh berlalu dengan baik. Kami dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat melalui pandemi ini dengan selamat pula. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang boleh berperan dalam pelayanan kami malam hari ini. Semoga pelayanan-pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan, kehidupan kami serahkan kepada-Mu. Tuhan jaga dan lindungi kami di dalam peristirahatan kami. Dan kiranya besok pagi Tuhan mengaruniakan kehidupan kepada kami untuk menyambut hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lagi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala-galanya,
pada malam hari ini. Terima kasih untuk bersama-samaan kita pada malam hari ini. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.